Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Susilo di channel Belajar Terus Terus Belajar. Teman-teman, banyak pertanyaan yang masuk ke saya yang menanyakan tentang status SPT-nya kurang bayar. Pertanyaannya adalah, apakah SPT yang kurang bayar harus dibayar? Jawaban saya, tidak selalu SPT yang kurang bayar harus kita bayar. Penjelasan seperti apa? Ikutin video saya berikutnya dan jangan lupa bantu saya subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman, untuk membuktikan bahwa SPT yang kurang bayar tidak selalu harus dibayar, maka kita harus lakukan simulasi dulu perhitungannya agar kita bisa ketahui letak tidak atau letak kurang bayarnya ada di mana. Baik, kita coba simulasikan. Baik, di layar nampak salah satu simulasi dari wajib pajak yang kita jadikan kasus di hari ini adalah status terakhirnya adalah kurang bayar sebesar 62.500. Nah, dari hasil eh, perhitungan DJP online kurang bayar ini kita kita teliti dulu eh, apa yang menyebabkannya kurang bayar. Pertama kita cek bahwa wajib pajak ini memiliki dua bukti potong. Tahunnya memiliki dua bukti potong di mana tahunnya adalah setelah dicek di DJP online, di sana didapatkan beberapa bukti potong yang dimilikinya. Teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara mendownload bukti potong dari DJP online, silakan nanti bisa cek ya di video di atas ya Smart Card ya. Nah, bukti potong yang pertama adalah 1721. 1721, formula 1721, anggap saja ini dari perusahaan PT nomor satu lah ya, PT nomor satu. Kemudian dia memiliki juga bukti potong tidak final dari perusahaan kedua atau PT nomor dua. Dari situ, mari coba kita simulasikan dengan menggunakan bantuan Excel supaya kita bisa hitung sama-sama. Baik dari tabel Excel ini kita coba hitung ulang bagaimana pengaruh dari kurang bayar itu ditimbulkannya dari mana gitu. Yang pertama kita masukkan dulu unsur penghasilan dari PT nomor satu. Kita kembali ke 1721-nya. Penghasilan PT nomor satu adalah 121.099.850. Kita masukkan 121.099.850. PT nomor 2 kita abaikan dulu. Dari jumlah penghasilan ini dapat dihitung berapa penghasilan kena pajaknya. Nah, dari penghasilan kena pajak itu lalu kita hitung tarif pajaknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa penghitungan tarif pajak atau penggunaan tarif pajak itu berdasarkan lapisan pendapatannya dengan rentang penghasilan tertentu. Contohnya adalah di tabel sebelah kanan ini, untuk lapisan pertama rentang penghasilan sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Sedangkan lapisan kedua adalah rentang penghasilan dari 60 sampai dengan 250 juta dengan tarif 15%. Oke, kita kembali ke kasus wajib pajak kita bahwa penghasilan kena pajaknya adalah 62.599. Karena dia di atas 60 juta, maka lapisan pertama 60 juta akan kena tarif yang 5%, senilai 3 juta. Nah, lalu yang lapisan keduanya berapa juta yang kita kenakan tarif 15%, yaitu sisa dari penghasilan kena pajak dikurangi lapisan yang pertama 60 juta, yaitu 2.599 kali 15%, nilainya adalah 389.850. Sehingga total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ini dalam tahun yang bersangkutan adalah 3.389.850. Lalu kita cek ke bukti potong kembali, berapa yang sudah dipotong wajib pajak ini adalah 3389.850. 3389.850. Nah, berarti status dari formulir 1721 wajib pajak ini adalah nihil karena kewajiban atau hutang pajaknya sudah dibayar keseluruhannya. Nah,
berarti tidak ada kurang bayar atas bukti potong yang pertama. Lalu kita coba masukkan bukti potong yang kedua dari PT nomor 2. Penghasilannya adalah 500.000. Kita masukkan 500.000. Oke, sehingga total penghasilan menjadi 63099, lapisan 60 juta kena 3 juta, dan sisanya 3.099.000 kena tarif 15% dengan jumlah 464.850. Ini 364.850 inilah jumlah pajak terhutangnya. Lalu berapa yang sudah dibayarkan oleh PT nomor 2? Kita cek sudah dibayar 12.500. 12.500. Nah, dari total pajak yang sudah dibayar yaitu 3.402.350, maka wajib pajak ini masih kurang bayar. Atas kurang bayarnya ini, apakah harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan? Nah, kita teliti dulu apakah yang menyebabkan kurang bayar dari PT nomor 2 ini dia sudah melakukan pembayaran atau belum. Jika dia sudah melakukan pembayaran, maka wajib pajak tidak perlu membayar lagi. Nah, sekarang kita cek apakah wajib pajak memiliki surat setoran pajak. Nah, ini bisa dicek juga di link di atas cara mendapatkan bukti potong sekaligus mendapatkan surat setoran pajak dari DJP Online kita bisa download juga. Nah, setelah dicek ternyata wajib pajak ini memiliki surat setoran pajak yang dilakukan oleh PT nomor 2 dengan nilai sebesar 62.500 dan dibayarkan pada tanggal 31 Januari 2025. Dengan demikian, atas kurang bayarnya ini sudah dibayar oleh perusahaan. Sehingga wajib pajak tidak perlu membayar lagi. Kalau kita simulasikan di dalam DJP online-nya, atas kurang bayar ini bisa kita abaikan dengan klik selanjutnya. Selanjutnya pada halaman ini kita ditanya, atas status SPT kita yang kurang bayar, sudahkah Anda melakukan pembayaran? Karena kita sudah membayar, dibuktikan dengan adanya SSP tadi, maka kita klik sudah. Nah, selanjutnya kita inputkan tanggal SSP kita, yaitu tanggal 31 Januari 2025. 31 Januari 2025. Lalu kita klik tambah untuk memasukkan nomor NTPN. Nomor NTPN-nya berapa? Kita lihat dari SSP kita. SSP adalah ini, nomor nomor NTPN-nya ini. Kita klik tambah, lalu klik NTPN, dan kita masukkan nomor NTPN yang tadi kita miliki. Lalu kita klik, nah muncul tanggal 31 Januari dengan pembayaran 62.500. Lalu kita klik simpan, dan proses kita lanjutkan. Nah, lalu kita pernyataan setuju. Selanjutnya, nah di sini adalah di tahapan akhir kita pengiriman SPT kita. SPT kita status kurang bayar sebesar 62.500, tetapi secara dokumen kita udah lengkap. Sehingga dari sini kita bisa langsung klik di sini untuk minta kode verifikasi, kemudian kita isikan kode verifikasi dan langsung kita kirimlah SPT kita dan selesai. Dengan demikian, kita sudah tidak perlu membayar lagi atas kurang bayar yang ada. Teman-teman, demikianlah penjelasan mengapa SPT yang kurang bayar tidak selalu harus dibayar karena sudah dibayar oleh perusahaan. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa menjelaskan teman-teman menghilangkan keraguan-keraguan apakah SPT yang kurang bayar harus dibayar dulu gitu ya. Sepanjang sudah memiliki SSP dan sudah dibayar, kita tidak perlu mengisi lagi. Terima kasih, mudah-mudahan mencerahkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.